engkau di dunia, hiduplah dalam ketakutan akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Selama kamu ngontrak di dunia, selama kamu singgah di dunia, kamu harus tahu tempat kamu sebenarnya bukan di sini. Kita ini pendatang, kita ini musafir, betul. Kita ini cuma musafir, kita cuma pendatang selama di dunia. Tapi di dunia ini kita diproses. Diproses, dibentuk untuk masuk di dalam kekekalan nanti. Kita diproses, dibentuk untuk masuk di dalam kekekalan nanti. Kita hidup gimana, nanti di kekekalan gimana. Permasalahannya cuma di situ. Kalau kita nggak benar-benar, nanti kita juga nggak benar-benar, kita juga nggak akan mendapatkan mahkota di sana. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Tuhan mau benar-benar kita sungguh-sungguh di dalam Dia, mengenal Dia, dan bukan hanya mengenal Dia, tapi bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia. Ngerti gak sih apa artinya kata bertumbuh? Kata bertumbuh itu artinya Tuhan semakin besar di dalam kita, kita harus semakin kecil. Sampai suatu hari kita bisa berkata, hidupku bukan milikku lagi, tapi sudah Dia yang hidup di dalam aku. Sudah Yesus yang memenuhi hidup kita, dan kita sudah tidak ada artinya lagi. Inilah tujuannya. Saudara datang ke gereja, tujuannya saudara percaya Yesus, tujuannya hanya satu, supaya saudara menjadi ciptaan Allah yang kembali pada ciptaannya semula, yaitu sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Tuhan mau kita menjadi sempurna, sama seperti Dia sempurna. Banyak dari kita cuma pikir, yang penting gua selamat, yang penting gua percaya. Tapi saudara tidak menyadari, sedikit saudara terkelecok, itu masalahnya besar. Tapi kasih Tuhan juga besar kepada saudara. Dia terus menunggu saudara, Dia terus mendidik saudara, Dia terus membentuk saudara, memproses saudara. Tujuannya apa? Sampai saudara sama seperti Dia. Sama seperti Dia. Nah ini saya mau gambarin sedikit. Ini model, saya bilang ini model. Pertama, di sini ada Allah. Dia kasih model Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gagal, jatuh dosa. Dia kasih model kedua. Siapa? Israel jadi model. Oleh sebab itu di Keluaran 4 ayat 22, di sini dibilang Israel itu putra sulung, artinya Israel harus jadi model. Ya. Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel itu anak sulungku. Dia mau dijadi model. Tapi gimana ceritanya? Cuman satu suku yang jadi imam. Cuman satu suku dari 12 suku. 11 suku tidak bisa menjadi imam. Kenapa? Karena mereka telah jatuh dalam dosa. Nggak bisa jadi model. Akhirnya Tuhan bikin imamat di sini, tapi imamat yang terjadi di sini imamat yang lemah. Ingat minggu lalu saya bilang, imamat yang terjadi di sini adalah imamat yang lemah. Imamat Harun adalah imamat yang lemah, di mana fungsi imamat yang paling utama adalah menghubungkan antara Allah dengan manusia. Allah dengan manusia dihubungkan, ini namanya imamat. Penghubungnya namanya imam. Tapi masalahnya, seorang imam ini lahir dari manusia juga, yang hidupnya di dalam dosa juga, yaitu namanya Harun. Nggak bisa, Tuhan bilang nggak bisa, ini imamat lemah. Tapi ini Tuhan bilang ini cuma gambaran dari yang akan datang. Yang akan datang siapa namanya? Nah, modelnya Allah, Dia turun sendiri ke dalam dunia dalam bentuk Yesus. Makanya disebut di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, karena Tuhan Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sampai Dia merelakan dirinya sendiri atau putranya sendiri,
supaya mati di kayu salib dan menjadi model buat saudara dan saya. Saudara belajar cara hidupnya, saudara belajar tingkah lakunya, saudara belajar apapun yang dia gerak-geriknya dan apapun yang dia kerjakan. Saudara pelajari itu dan saudara dengar firman Tuhan, saudara pelajari. Tapi permasalahannya, saudara bukan hanya dipakai untuk mendengar, tapi saudara juga setelah saudara mendengar, saudara juga harus mempraktekkan apa yang saudara dengar. Ini masalahnya, banyak orang Kristen banyak mendengar, tapi prakteknya nol besar. Banyak dengar, oh saya tahu ini, oh saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Saudara banyak tahu firman, saudara tidak pernah punya persekutuan dengan Allah. Saya bilang saudara akan jadi ahli Taurat. Terus Yesus sudah jadi model. Yesus turunin lagi, Yesus naik ke surga, dia turunin lagi. Kita, yaitu saudara dan saya. Model yang berikutnya adalah saudara dan saya. Kita harus jadi model bagi dunia ini. Modelnya kita kayak apa nih? Modelnya kita kayak apa? Model kita ancur-ancuran atau model kita benar? Kalau model kita benar, orang akan ngelihat perbuatanmu yang baik, kata firman Tuhan. Di Korintus dibilang, kita ini seperti suratan yang terbuka yang bisa dilihat semua orang. Siapa aja bisa ngelihat tingkah laku kita. Siapa aja bisa ngelihat perbuatan kita. Entah perbuatan kita benar atau gak benar. Oleh sebab itu, ketika saudara percaya Yesus, saudara dilahirkan baru. Dilahirkan baru. Ketika saudara lahir baru, Tuhan kasih benihnya ke dalam saudara. Begitu benihnya lahir di dalam saudara, benih kejahatan yang ada di dalam kita itu harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Seperti sel kanker di dalam orang. Kalau ada sel kanker di dalam diri seseorang, sel ini harus dimatikan terus, dimatikan terus, dimatikan terus. Kalau sel ini tidak dimatikan, sel ini akan membunuh orang itu. Gimana Pak cara mematikannya? Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita cuma punya rohnya yang kudus, memampukan kita untuk belajar firman dan roh yang menuntun kita. Kita belajar firman dan juga kita belajar dari Roh Kudusnya untuk mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus itu memampukan kita. Setelah saudara baca firman, belajar firman, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk berjalan dalam firman-Nya. Sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan apa yang Dia mau kita lakukan. Nah ini, Tuhan telah membentuk model-model ini. Model yang pertama gagal, Adam dan Hawa. Model kedua, Israel pun gagal. Model ketiga turun. Tuhan bilang, gak mungkin manusia bisa jadi model. Gak mungkin. Nggak mungkin manusia akan bisa jadi model. Nggak mungkin Ibu Alis bisa jadi model. Nggak mungkin Ferdi bisa jadi model. Kecuali Tuhan sendiri turun dalam bentuk manusia. Dia mati dan jadi banyak buat kita. Begitu dia jadi banyak buat kita, dia jadi banyak. Dia jadi banyak. Dia bisa ada di Papilet, dia bisa ada di Irwin, dia bisa ada di semua orang di kita. Begitu dia ada di kita, nah, dia bilang, nah, hidupmu dirubah. Kita mulai bergerak di dalam kebenaran Allah. Dan di situ kita mulai jadi model-modelnya Allah. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Kamu harus jadi terang, harus jadi garam. Dalam hal kasih, kita harus bisa dirasakan orang. Dalam hal perbuatan kita mencerminkan perbuatan surgawi. Kita mencerminkan perbuatan surgawi, mencerminkan perbuatan Dia. Tingkah laku Dia, sikap Dia, semua gerak-gerik di hidupnya Dia. Tuhan mau kita jadi seperti itu. Kalau saudara sampai ke titik itu, saya bilang, Tuhan gak gagal ciptain saudara. Tuhan gak bakal nyesel menjadikan saudara. Kenapa? Karena saudara benar-benar jadi model Allah.
saudara menjadi model Allah. Akhirnya Paulus bisa bilang apa? Ikutilah aku, ikuti teladanku. Paulus berani ngomong gitu kenapa? Karena dia berani ngomong juga, aku manusia Allah, man of God. Paulus berani ngomong, aku manusia Allah, man of God. Akhirnya dia bilang, ikuti teladanku. Nah, kita semua di sini harus berani ngomong sama sekitar kita, ayo ikuti teladanku. Nah, kalau hidup saudara nggak benar, berani nggak saudara ngomong, ikuti teladanku? Dunia pasti akan bilang, lah ikuti teladan lu sendiri benar hidupnya. Lu sendiri kacau, lu sendiri brengsek. Gimana kamu saya mau ikuti teladan kamu? Gak bakal bisa. Oleh sebab itu, Tuhan memberi kita Roh Kudusnya supaya kita berjalan di dalam Roh. Berjalan di dalam Roh itu sama dengan mematikan semua bentuk kedagingan. Ingat gak saya pernah gambar gini? Ingat gak? Ini manusia daging. Ini manusia roh. Bisa kelihatan nggak di belakang? Enggak? Maju aja ke depan. Duduk sini semua rame-rame. Nggak apa-apa. Ini manusia daging, ini manusia roh. Begitu kita hidup di dalam daging, roh kecil. Tapi begitu roh mulai bertumbuh di dalam kita, roh akan menguasai kita, daging harus mati. Di sini, proses kematian ego, proses kematian aku, proses kematian keinginan, proses kematian keduniawian, ini mati semua. Sampai di sini, cek, habis semuanya. Habis semuanya. Tapi roh yang besar. Oleh sebab itu, di sini yang disebut dengan kata bertumbuh, di mana aku semakin kecil, tapi Allah semakin besar. Ini yang disebut dengan kata bertumbuh. Nah, begitu saudara sampai ke titik ini, saudara akan jadi model. Saudara akan jadi model surgawi. Di mana saudara tetap manusia, tapi saudara bergerak seperti manusia surgawi, bukan manusia duniawi. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti ya? Ngerti sekali? Iya. Daging harus mati, roh harus makin bertumbuh. Gimana caranya? Satu-satu caranya, firman plus pergaulan. Saudara harus punya firman dan saudara harus punya pergaulan. Tanpa firman, saudara akan mati. Tanpa firman, saudara akan mati. Percaya deh. Oleh sebab itu, gereja, kalau nanti saudara akan sampai, gereja itu harus bawa nikah seperti imam, itu harus pakai gerincing di jubahnya. Harus pakai gerincing. Kenapa? Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia mati, ketahuan dia nggak kudus. Nah, ini fungsi gereja sebenarnya. Ini fungsi gereja. Gereja harus lantang menyuarakan kebenaran. Sekali lagi, gereja harus lantang menyuarakan kebenaran. Gereja tidak berani lantang menyuarakan kebenaran, gereja gagal. Sekali lagi saya bilang, gereja yang tidak berani menyatakan kebenaran, gereja yang tidak berani berkata ya pada kebenaran dan berkata tidak pada dosa, adalah gereja yang tidak bertumbuh. Saya bilang gereja yang gagal. Kenapa? Fungsi dari gereja, Yesus mau itu seperti alarm atau sirene. Seperti alarm atau sirene
supaya menyatakan hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kerajaan imam tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak datang ke dunia. Sekali lagi saya ulang, kerajaan imam tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak datang ke dunia. Kenapa? Kalau minggu lalu saudara ikutin, minggu lalu, saudara akan tahu ternyata fungsi kedatangan Yesus ke dunia bukan sekedar menyelamatkan manusia, tapi mengembalikan fungsi imamat yang sesungguhnya. Sekali lagi, mengembalikan fungsi imamat. Kenapa sih Tuhan mau keluarin orang Israel dari Mesir? Kenapa sih? Supaya mereka tidak terikat, supaya mereka jadi umatku. Apa perkataan Tuhan kepada Firaun yang pertama? Tuhan bilang, dia putra sulungku. Artinya apa? Dia akan kujadikan model-model aku. Tapi gagal. Nah sekarang, waktu Diki diceburin, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadar gede, kamu dibilang apa sama Tuhan? Tuhan bilang, kamu putra sulung Tuhan. Kamu akan jadi model Tuhan. Ibu Yeti akan jadi model Tuhan. Siapapun yang ada di sini akan jadi model Tuhan. Kita akan menampilkan Kristus melalui sikap hidup dan perbuatan kita hari demi hari. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini saudara akan lihat. Di sini akan saudara lihat pelayanan keimaman yang dilakukan Harun adalah pelayanan imam yang lemah. Karena Tuhan sebenarnya ingin pelayanan keimaman seperti Melkisedek, yaitu imam yang sungguh-sungguh menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Imam Melkisedek. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan siapa dia. Dia kemudian mati di atas kayu salib supaya saudara menjadi teladan-teladan Allah juga. Nah sekarang Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ini intinya, kita mempunyai imam besar. Imam besarnya siapa? Yesus. Terus lanjutkan. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dia melakukan apa? Dia melayani tempat kudusnya. Tempat kudusnya di mana? Di kemah sejati, yaitu di surga. Terus lanjutkan. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai suatu untuk dipersembahkan. Iya, ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Banyak orang yang mempersembahkan hukum Taurat lewat hukum Taurat, tapi Tuhan bilang itu persembahannya nggak sempurna. Oleh sebab itu saya bilang imamat yang lemah. Terus lanjutkan. Pelayanan mereka adalah gambaran. Ini dia, pelayanan mereka adalah gambaran. Terus? Dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Terus? Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Iya, kamu akan membuat seperti contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Artinya apa? Pelayanan imamat yang terjadi di surga kita praktekkan dulu di bumi. Dan ketika saudara mempraktekannya di bumi, saudara nyampe di surga, saudara tanya sama saya, misalnya, Pak, di surga ngapain aja sih? Saya bilang, saudara akan jemu kalau di surga cuma nyembah. Di surga itu tidak cuma nyembah, tapi di surga kalau saudara benar-benar masuk di dalam kesempurnaan, saya bilang sama saudara, di surga saudara akan melayani kemah yang sesungguhnya, kemah yang tidak bisa dibongkar oleh manusia.
Di situ saudara menjadi sekutu-sekutu Allah. Saudara akan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Saudara bukan hanya nyembah Tuhan. Bukan. Betapa jemunya surga kalau cuma nyembah. Saudara bosen nih surga nyembah doang. Bosen. Kenapa? Ternyata Tuhan bilang, di surga kamu akan melayani kemah yang sesungguhnya. Saudara belajar firman, di sana saudara benar-benar melakukan firman, saudara benar-benar melakukan firman di dunia, saudara bisa jadi soko guru di sana. Saudara bisa ngajar juga di sana. Saudara bisa ngajar. Saya dilihat ke satu kesaksian, orang yang dibawa Tuhan ke surga. Dia ketemu Smith Wigglesworth. Di surga dia ngeliat Smith lagi ngajar. Smith lagi ngajar. Saudara tahu apa artinya? Mungkin suatu hari kalau saudara ke surga, nanti sama ketemu saya, saudara ngelihat saya lagi ngajar di sana. Mungkin suatu hari kalau saudara ketemu, misalnya Oma Syul di surga, saudara akan ngelihat Oma lagi ngajar di sana. Nggak usah ngajar bahasa Inggris, itu udah sempurna di sana. Bahasa roh. Di sana udah ngajarnya pakai bahasa surgawi. Saudara akan menjadi sempurna nih. Saudara diciptakan untuk itu, untuk melakukan. Sekali lagi, saudara diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan imamat, baik saudara di bumi maupun di surga. Makanya Tuhan bilang kan, Tuhan mau menjadikan saudara rekan sekerja Allah. Waktu Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, Tuhan bilang apa? Dia dijadikan rekan sekerja Allah. Tuhan bilang apa? Usahakan bumi ini, kerjakan. Sudah jatuh dosa belum Adam dan Hawa? Belum. Waktu Tuhan ngomong itu belum. Tuhan bilang usahakan. Artinya ada kegiatan, ada pekerjaan di sana. Bukan cuma nyembah. Nah ini masalahnya. Jadi kalau saudara tanya, saudara mau tahu di surga ngapain nanti? Saudara mau tahu? Mati dulu. Kalau saudara mau tahu di surga, saudara akan mengerjakan pekerjaan imamat di sana. Saudara akan mengerjakan pekerjaan imamat. Saudara akan mengerjakan pekerjaan Allah. Sekali lagi diulang ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Apa yang akan terjadi di surga nanti? Itu gambarannya apa? Gambarannya pekerjaan imamat yang ada di bumi. Tapi siapa yang bisa jadi imamat? Siapa yang bisa jadi imamat, siapa yang enggak? Yang bisa jadi imamat cuma orang yang menyatu dengan Tuhan sempurna. Cuma tuh orang yang menyatu dengan Tuhan sempurna. Saya ngeblend sama Tuhan, saya ngikutin apa kehendaknya, apa kemauannya. Itu yang bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara gak ngeblend sama Tuhan, gak nyatu sama Tuhan, lu masih benci orang. Tuhan bilang, sorry ya, lewatin pintu aja gak bisa. Tuhan bilang, kamu gak sama aku. Kamu gak serupa sama aku. Kalau lewatin pintu aja kamu gak bisa. Oke, terus lanjutkan. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu. Ini ada model. Tuhan bikin modelnya. Tuhan bikin miniaturnya di bumi. Dan Tuhan bilang, ini yang benarnya ada di surga. Benarnya ada di surga. Apanya aja Pak? Semuanya. Kegiatannya, apapun yang dikerjakannya, semuanya ada di surga. Jadi di surga ada pujian penyembahan enggak? Ada. Di surga ada pekerjaan enggak? Ada. Pekerjaannya apa? Soko guru bisa. Saudara bisa jadi pekerja-pekerja Allah.
Seperti digambarkan di 24 tua-tua, saudara akan memerintah bersama dengan dia. Makanya saya bilang, bukan tidak mungkin suatu hari di surga kita memerintah bersama dengan Allah. Amin. Suatu hari misalnya, kalau saudara jangan kaget kalau orang yang ada di sini, salah satu orang yang ada di sini tiba-tiba jadi jenderal di surga. Tiba-tiba jadi jenderal di surga, tiba-tiba jadi komandan di surga, tiba-tiba jadi petinggi, jadi menteri perhubungan, gak ada menteri kesehatan, menteri pendidikan. Yang dididik siapa? Yang dididik orang-orang yang tidak sempurna. Oleh sebab itu di Wahyu dibilang, dia akan mengajar dengan tongkat besi. Itu bahasa aslinya rapsodidera. Artinya mengajar dengan keras tapi tidak melukai. Ajaran yang keras tapi tidak melukai. Itu yang akan dilakukan di surga. Siapa yang diajar? Orang yang tidak sempurna. Pertanyaan saya di sana sama saudara nih, Saudara mau diajar atau mau ngajar gitu? Saudara mau diperintah atau memerintah di sana? Saudara mau dimemerintah kan bersama dengan Tuhan kan? Satu-satunya jalan kalau saudara mau memerintah bersama Tuhan, menyatu dengan Tuhan sempurna. Kalau saudara tidak menyatu sempurna, saudara tidak akan memerintah bersama dengan Tuhan. Memerintahnya gimana? Gimana cara menyatunya? Firman dan Roh. Tolong tutup pintunya, Henry. Penyatuan sempurna saudara dengan Allah. Dia datang ke dunia untuk memulihkan kerajaan imam. Sekali lagi saudara lihat di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Iya, kamu akan dijadikan batu hidup. Kamu akan dijadikan imamat yang kudus. Jadi, kedatangan Yesus ke dunia, sekali lagi saya bilang sama saudara, bukan sekedar menyelamatkan, tapi menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Saudara dibentuk sama dia sampai saudara menjadi imamat kudusnya Allah. Sampai saudara sama seperti dia dalam segala hal. Saudara menjadi sama seperti dia. Saudara mengerjakan apa yang dia kerjakan. Saudara mengerjakan apa yang dia kerjakan. Sekarang kita lihat ya fungsi gereja. Fungsi gereja, kita lihat dari segi imamat. Kita lihat dari segi imamat, kita akan lihat fungsi gereja. Yang pertama apa sih Pak fungsi gereja? Fungsi gereja yang pertama, saudara bisa lihat di Bilangan 1 ayat 3. Bilangan 1 ayat 3. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi Mulai orang. dari ayat 1 nih. Mulai dari ayat 1. Ini sorry ya, maaf ya. Saudara kan kalau baca Bilangan kan puyeng ya. Betul gak? Puyeng gak? Saudara kan melihat angka-angka ya. Saya tadi sampai mata saya itu bolak-balik. Angka semua. Hitung-hitung jumlah. Tapi luar biasa loh. Kita baru ngerti. Nanti saya akan jelaskan banyak hal. Ya, mulai dari Bilangan ayat 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, ayat 2. Hitunglah Ini jumlah, Tuhan yang suruh. Hitung. Ya, terus hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. catat ya semua anak laki-laki di Israel. Jadi fungsi gereja, ini fungsi gereja. Ada fungsi imamat. Israel nggak bisa masuk ke sini, hanya Lewi. Hanya Lewi yang bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena Israel telah jatuh di dalam dosa. Fungsi imamat tidak bisa, Israel tidak bisa. Tapi ada fungsi yang kedua. Tuhan bilang, daripada Israel pada nganggur, daripada Israel pada nganggur,
ada fungsi yang kedua yang Israel harus terlibat. Fungsi apa? Perang. Fungsi kedua, peperangan. Terus lanjutkan. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Nah, saudara nanti lihat ya. Nanti saudara lihat di rumah. Kalau saudara nggak mau lihat juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik saudara lihat. Nanti saudara lihat ya. Yehuda ada berapa orang? Si ini, Ruben ada berapa orang? Nanti dijumlahin semuanya. Totalnya di ayat 46. Berjumlah 603.550 orang. Totalnya segini. Yang berperang totalnya segini. Daripada mereka tidak jadi imam, mereka perang. Ini fungsi gereja sebenarnya. Gereja yang tidak berperang, gereja gagal. Gereja siapa? Gereja saya, gereja saudara. Perang dalam arti apa? Saudara harus perang melawan daging. Pertanyaan saya sama saudara, saudara perang nggak lawan daging? Saudara disakitin orang nggak? Disakitin nggak? Saudara nyamperin nggak mau berdamai dengan dia? Belum tentu. Pada saat saudara nyamperin, saya disakitin misalnya sama Yudi saya tahu baik sekali orang-orang. Disakitin, saya samperin Yudi, Yud, apa kabar? Ini perang, saya lagi berperang. Berperang lawan apa? Saya lagi berperang lawan harga diri saya. Saya lagi berperang lawan siapa saya. Saya lagi berperang lawan nama baik saya. Saya lagi berperang lawan keinginan saya yang menjauhi Yudi. Ini peperangan. Sekali lagi saya bilang, gereja yang tidak berperang, gereja yang gagal. Tuhan bilang Israel harus perang. Ada cewek datang, Potifar, goda saudara. Saya bilang, tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Itu perang gak? Perang gak? Perang gak? Itu perang. Perang lawan apa? Perang lawan hasrat. Perang lawan nafsu. Perang lawan daging. Lah Pak, itu cewek ngeglendot lagi sama saya. Bilang kebas dalam nama Yesus. Itu perang loh. Nah, orang Israel dipanggil untuk perang. Saudara telah dimenangkan sama Tuhan, dipisahkan sama Tuhan. Saudara bilang ini, Denny sini Den. Sini, kamu perang Den. Perang lawan apa Pak? Lawan daging kamu. Lawan siapa kamu? Lawan harga diri kamu. Kita lagi perang nih. Perang lawan apa? Biasa saya suka nyolong duit Pak. Biasa saya nikmatin semua dosa-dosa Pak. Sekarang berdosa nangis loh. Saudara mau bikin dosa, saudara nangis loh. Kenapa? Karena saudara lagi perang. Tapi permasalahannya, banyak gereja tidak mau perang. Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Beres semuanya. Salah KB. Salah total. Yesus telah menyelesaikannya. Tuhan bilang apa? Nanti kita belajarin ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Ini pasif gak? Dipasif gak? Kita tidak mengerjakan apa-apa, betul gak? Pasif. Begitu sampai setia. Ini aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Aktif. Itu peran penting kita. Roh Kudus bekerja sama bersama kita sampai kita bilang no pada dosa. Nah di sini loh peperangannya. Saudara pikir saudara gak perang? Tiap hari saudara bisa perang.
Saudara perang lawan apa? Sama tukang parkir aja saudara bisa perang. Saya kan pernah bilang kan sama saudara kan, saya pernah bilang ya, saudara bisa makan ratusan ribu, begitu parkir saudara berantem gara-gara 5.000. Betul nggak? Sering nggak begitu? Saudara nawar bajai, saudara lebih kejam dari pedang bermata dua. Beli mangga, saudara nawarnya, aduh. Apa tukang mangga bilang, sakit pak, sakit. Saya pernah dulu, waktu masih SMP, saya beli SMA, saya beli apa? Beli jagung di Jakarta. Waktu itu masih 2.000 jagung bakar. Begitu saya di puncak 5.000. Saya bilang, Pak di Jakarta 2.000. Dia bilang apa? Makan aja lu di Jakarta. Ngapain lu mesti dimakan di sini? Kalau di Jakarta lebih murah. Saya bilang benar juga gue. Saya naik bajai, saya tawar, Pak ke situ cuma 5.000. Terus bapaknya bilang, ya kalau dekat mah jalan kaki aja. Ngapain naik bajai? Saya bilang benar juga. Ini masalahnya kekristenan, kita lagi perang nih. Benar gak kita jadi role modelnya Allah? Benar gak kita jadi modelnya Allah? Di mana kesetiaan kita? Di mana pengorbanan kita? Dan di mana penyerahan diri total kita kepada Allah? Saya kan pernah bilang sama saudara kan, pernah ngomong gak saya benar bilang gini, saudara beli gadget 5 juta saudara gak pikir, betul gak? Betul gak? Saudara 5 juta, 3 juta saudara suruh kasih gereja, saudara pikirnya 2 kali lipat. Saudara pengen beli iPhone yang terbaru 12 juta, 9 juta, saudara gak pikir. Kenapa? Saudara mau. Suka. Tapi saudara kasih orang yang membutuhkan 5 juta karena saudara ada. Saya bilang saudara akan mikir, benar gaya dari Tuhan. Oh Tuhan. Saudara masuk kamar gak keluar-keluar bisa. Kenapa saudara nanya? Tapi kalau saudara mau beli handphone, saudara gak nanya lagi. Pokoknya gue ada duit, gue bayar. Ini kekristenan zaman sekarang. Perang lawan apa Pak? Perang lawan keinginan. Saudara hidup dari kebutuhan, betul? Bukan hidup dari keinginan. Kalau saudara hidup dari keinginan, saudara habis digencet sama utang-utang. Sekarang apa? Karena saudara hidup dari keinginan, bukan dari kebutuhan. Ini masalah dalam kekristenan. Perang, kita perang tiap hari kok. Saudara bangun tidur aja saudara udah perang. Betul gak? Mau bangun atau tidur lagi nih? Betul gak? Mau bangun atau tidur lagi? Itu perang. Saudara dibangunin Tuhan. Bangun doa, bangun doa, bangun doa. Saudara bangun. Tuhan ngantuk, Tuhan tidur lagi. Itu perang. Saya selalu bilang ya, saya membayangin kalau saudara membangun keintiman masing-masing sama Tuhan di rumah. Begitu sampai di sini, saudara bawa hadirat Tuhan. Begitu saudara nyampe hadirat Tuhan di sini, saya ngebayangin betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di sini. Kenapa? Karena masing-masing dari saudara sudah membawa hadirat Tuhan. Masing-masing dari saudara sudah membawa hadirat Tuhan. Kenapa? Saudara sudah punya keintiman dengan Tuhan. Saudara naik motor, Pak, saya naik motor. Saudara bisa nangis di atas motor. Kenapa? Karena saudara mengalami hadirat Tuhan, persentuhan dengan Tuhan. Ini perang loh. Kita dipanggil untuk berperang. Nah ini permasalahannya, banyak gereja tidak berperang. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi imamatnya Allah. Nah ini saya mau jelasin. Minggu lalu saya udah jelasin ya. Gini, satu anak sulung Israel harus diganti dengan satu orang imamat. Satu anak sulung Israel. Tuhan mau Israel juga terlibat dalam perang imamat.
Gimana peran imamat? Gimana caranya? Mereka harus ditebus menjadi seorang imam. Lewi. Saudara lihat. Nanti dulu deh. Gimana ya? Saya pikir kita belajar dulu ya. Tadi pagi saya disuruh Tuhan, lagi belajarin gini, saya disuruh Tuhan, catat nama-nama pemimpin laskar perang orang Israel. Baca dari ayat 5. Bilangan 1 ayat 5. Ini dulu deh, kita bahas ini dulu deh. Saudara akan lihat siapa Allah saudara. Bilangan 1 ayat 5. Bilangan 1 ayat 5. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Nih ya, Elisur, ada gambarnya kan? Tadi. Udah nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Nih, lihat gambarnya aja. Elisur artinya Allah itu gunung batu dan kekuatan. Elisur artinya Allah itu gunung batu dan kekuatan. Yang kedua, Selumiel. Selumiel artinya Allah yang sempurna. Yang ketiga, Nahason itu artinya Allah adalah penolong. Yang keempat, Nathanael artinya Allah sumber anugerah. Yang keempat, Eliab itu artinya Allah adalah Bapa. Yang keenam, Elisama itu artinya Allah sumber kebahagiaan. Yang berikutnya Pedasur artinya Allah penebus yang kuat. Yang berikutnya Abidan itu artinya Allah yang bijaksana. Ntar udah keluar sih. Membeli jalan keluar. Oke. Ahieser artinya Allah yang membantu atau Allah yang memberi jalan keluar. Pagiel artinya Allah yang berdoa. Eliasaf artinya Allah sumber keberuntungan. Saudara mau tahu siapa Yesus? Nih, dia gunung batu kekuatan saudara. Dia Allah yang sempurna. Dia adalah penolong hidup saudara. Dia adalah sumber anugerah saudara. Dia adalah Bapa. Dia adalah kebahagiaan hidup saudara. Dia adalah penebus yang kuat. Dia adalah Allah yang bijaksana. Dia adalah Allah yang membantu dan memberi jalan keluar buat saudara. Dialah Allah yang berdoa buat saudara. Dialah Allah sumber keberuntungan. Saudara kalau melihat begini, saya bilang sama istri saya, semua nama di Alkitab itu ada artinya. Kalau saudara pelajari nanti, nih ada Nehemia, ada 6 di sebelah kiri. Siapa sih? Yesus, ternyata Yesus penasehat. Dia itu perjabatannya apa? Dia raja, dia ini. Di sebelah kiri apa? Dia adalah penolong, dia ini. Dia sifatnya di sini jabatannya. Semua ada artinya. Makanya kalau saudara kasih nama anak, jangan sembarangan. Anak saudara botak, kasih nama Ipin. Kasih anak jangan nama sembarangan. Kasih nama, asal ada di Alkitab, Ikabod. Tahu nggak Ikabod artinya apa? Kemuliaan Allah terasir. Kasih nama Ayub, apa artinya? Menderita. Semua ada artinya di Alkitab. Semua ada artinya. Saudara harus belajar benar-benar. Oke, kita teruskan. Yang kedua, fungsi yang kedua itu fungsi imamat. Fungsi imamat, saudara bisa lihat di Bilangan 3 ayat 40 sampai 46. Ini tadi ada 603 550. Di sini ada berapa? Ayat 40 sampai dan 43. Bilangan 3 ayat 40.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas. 1 bulan ke atas harus dicatat. Kenapa? Karena 1 bulan ke atas udah bisa ditebus. Saya nggak mau jelasin di sini. Nanti penebusannya caranya gimana, saudara bingung nanti. Nih, saya mau jelasin singkat ya. Nih, 1 bulan ke atas ditebus dengan setengah sikal perak. Dan itu tetap jumlahnya. Begitu udah 20 tahun ke atas, ditebusnya berbeda-beda. Tambah dewasa, ditebusnya tambah mahal. Apakah artinya ini? Ini berkata tentang kedewasaan iman kita. Ketika kita masih kanak-kanak, kita nggak tahu apa-apa, Tuhan tebus kita gratis, free of charge. Begitu tambah dewasa, Tuhan bilang, nggak bisa gratis sekarang. Ayo, kamu udah dewasa, kamu harus melakukan apa yang aku mau. Sorry ya, maaf ya, nggak semua orang ngerti hal ini. Nanti saudara lihat, di bilangan begini Pak, di imamat begini. Kenapa di bilangan sama di imamat bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Kalau di sini fungsinya penebusan, kalau di imamat fungsinya imamat, kedewasaan iman. Oleh sebab itu, teknik penebusannya juga berbeda. Nih, Pak Teddy, waktu masih bayi, Pak Teddy bisa ngompol di mana aja. Betul kan? Bisa kencing di mana aja kan? Waktu masih bayi kan? Bebas ya. Lagi di pangku papa, bisa dikencingin. Tapi bayangin kalau Pak Teddy sekarang di pangku papa, Pak Teddy kencingin. Nggak bisa. Kita udah berbeda, tarafnya udah berbeda. Begitu saudara kanak-kanak, Tuhan bilang, oke, it's fine. Begitu saudara tambah gede, Tuhan bilang, no, lu udah dewasa, lu nggak bisa gini terus. Paulus bilang apa? Menurut usiamu, kamu sudah harus makan makanan yang keras. Kenapa? Kamu sudah begitu lama ikut Yesus, masih minum cucu sampai hari ini. Masih minum susu terus, maunya minum susu terus. Saya bilang, ini orang Kristen banyak yang begini sekarang. Teguran itu gak mau di gereja. Saudara sudah dihibur 1 kali 24 jam, betul gak? Saudara cari hiburan terus. Begitu sampai di gereja, saudara cari hiburan lagi. Wih, luar biasa Pak, luar kelip di gereja. Gereja kayak gitu. Saudara mau dihibur lagi. Nah, hari Selasa kita belajar memisahkan roh dari jiwa. Memisahkan roh dari jiwa. Gimana caranya saudara memisahkan roh dari jiwa saudara? Ini sebenarnya teknik penyembahan sebenarnya. Tapi hari Selasa ya kita belajar mengenai pemisahan roh dari jiwa. Buktinya apa? Cuman lewat firman kita bisa dipisahkan roh sama jiwa kita. Tuhan bilang apa di Ibrani? Firman Allah itu seperti pedang bermata 2, tajam. Dia bisa memisahkan roh dengan jiwa. Begitu manusia jatuh dosa, roh sama jiwa ngeblend. Bingung gue, antara roh sama jiwa bingung. Di gereja saudara nyembah, ini ngeroh atau ngejiwa? Nah, ini roh atau jiwa? Saudara nggak tahu. Ini masalahnya. Saudara harus belajar membedakan antara roh dan jiwa. Oke, sampai sini ngerti? Nanti Selasa ya. Nah sekarang kita lihat di Imamat 3 ayat 40 dan 43. Imamat 3 ayat 40. Bilangan, sorry. Bilangan 3 ayat ke-40. Bilangan 3 ayat 40. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. 1 bulan ke atas harus ditebus. Ayat 43.
Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. 22.273 orang. Nah, sekarang saudara lihat ya. Ada 3 bani dalam Lewi. Ada 3 bani dalam Lewi, yaitu namanya siapa aja? Bani Puak Gerson, 2 Puak Kehat, 3 Puak Merari. Nah, saudara lihat 3 puak ini. Bilangan 3 ayat 22. Bilangan 3 ayat 22, Puak Gerson. Sekarang kita lihat dari Puak Gerson. Bilangan 3 ayat 22, jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Gerson ada 7.500 orang. Ada gambarnya nggak sih? Kayaknya ada. Iya. Nih, saudara catat aja deh, kita nggak usah baca nih. Ya. Puak Gerson ada 7.500 orang. Puak Kehat ada 8.600 orang. Bilangan 3 ayat 28. Saudara catat aja deh. Catat aja. Atau foto aja. Terserah, jangan ada sayanya. Ketiga Puak Merari itu 6.200 orang. Totalnya 22.300 orang. Cukup gak? Cukup tidak? Untuk memenuhi 22.273 orang. Ini harus ditebus sama ini. Betul gak? Betul gak? Ini harus ditebus sama ini. Pas gak? Lebih hebat gak Tuhan? Tuhan udah tahu, Tuhan udah hitung. Nih, 1 bulan ke atas totalnya pasti ada segini. Nah, harus ditebus sama orang Israel. Totalnya segini. Tuhan bilang masih cukup. Gak kurang. Nah, jumlah mencukupi untuk menebus anak sulung Israel itu apa artinya? Saudara ditebus supaya saudara bisa menjadi imam, melakukan pekerjaan imam. Saudara harus ditebus dulu. Saudara gak akan bisa mengerjakan pekerjaan imam kalau saudara tidak mengalami penebusan lebih dulu. Nah, sekarang saya nggak bahas ini lagi. Saudara sudah foto di situ, nanti saudara baca sendiri di rumah. Oke, sekarang kita lihat pelayanan orang Lewi. Nah, ini kalau saudara lihat nih, nanti saudara akan lihat. Ini luar biasanya Tuhan. Ini kita lihat kemah suci. Ini ada 1 pintu, ada 4 tiang. Di sini ada mezbah bakaran, di sini ada kolam basuhan, di sini ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Sekarang saudara lihat di bilangan 4, coba gambarnya, ya satu lagi. Nah, saudara lihat di bilangan 4, setiap orang yang 30 sampai 50 tahun ke atas itu harus dicatat. Tadi kan dari 1 bulan ke atas harus ditebus sama orang Israel. Totalnya 22.000. Nah, sekarang yang 30 tahun ke atas yang sudah melayani sebagai orang Lewi, yang usianya 30 sampai 50 tahun ke atas, tuh, lihat. Ada berapa? 13.960 orang. Di sini saudara lihat ya. Yang melayani 22.300 orang. Tapi yang sempurna, yang 30 tahun sampai 50 tahun itu cuma 13.960 orang. Kenapa sih Tuhan pakai 30? Kenapa Tuhan pakai 30? Karena itu start awal pelayanan Yesus. Coba lihat di Lukas.
Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dia berusia 30 tahun. Nah, makanya di situ dibilang 30 tahun ke atas, totalnya dari puak Gerson, puak Kehat, dan puak Merari cuma 13.960 orang. Artinya apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba lihat gambar. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dia yang melayani di ruang kudus dan di ruang maha kudus. Dialah imamat yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercelah. Coba lihat di Wahyu 21. Wahyu 21 ayatnya ke-22. Wahyu 21 ayatnya ke-22. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Iya. Demikian juga anak domba itu. Iya, sekarang lihat di gambar. Tuhan Allah adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Di sini pelayanan kealahan, di sini pelayanan anak domba. Di sini pelayanan kealahan, di sini pelayanan anak domba. Tapi di situ dibilang tidak ada pemisah antara ruang kudus dan maha kudus. Tidak ada pemisah lagi karena tirai yang memisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terkoyak. Jadi orang yang melayani di ruang maha kudus atau di ruang kudus totalnya 13.960. Siapa yang bisa masuk ke sini? Hanya yang 30 tahun sampai 50 tahun ke atas. Artinya apa? Hanya yang matang rohani. Pertanyaan saya sama saudara, saudara sudah matang belum? Boro-boro matang, udah busuk pak. Ini bahaya. Saudara harus tua rohani, jangan sok tua rohani. Saudara harus benar-benar tua dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saudara benar-benar mengerti siapa Tuhan, dan saudara harus melakukan apa kehendak Tuhan. Di sini saudara baru bisa masuk hitungan yang dewasa. Lihat gambar minyak. Saya dapat gambar ini dari Pak Robert. Lihat. Saudara lihat ya. Yang terangkat cuma ini. Ini yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Yang tidak terangkat yang di sini. Ini pelayanan daging. Ini pelayanan daging. Di sini pelayanan roh. Pelayanan roh adalah pelayanan yang sempurna, di mana saudara mengalami proses pembentukan yang sangat menyakitkan sampai saudara menjadi pribadi yang berbeda. Sampai saudara matang loh, matang. Saudara ulang tahun. Maaf, belum tentu saudara lebih rohani dari tahun lalu. Bisa-bisa saudara ulang tahun, umur doang yang bertambah, rohani gak bertambah. Kenapa? Lah, lu dulu belum bisa mengampuni, sekarang gak ngampuni lagi. Dulu gak berdamai, sekarang gak damai lagi. Di mana perubahannya? Nggak ada. Lah kenapa bisa gini? Dulu kita masih mau diayomi, masih mau dikelonin, masih mau dihibur, masih mau dienak-enak. Hari ini kita masih cari yang enak-enak. Bisa nggak sih saudara cari obat yang pahit tapi menyembuhkan? Firman yang keras,
tapi membuat saudara berdiri teguh di dalam Tuhan. Membuat saudara semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Membuat saudara makin hari makin sempurna di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Tuhan mau saudara kembali ke dalam pelayanan imamat, yaitu menjadi sempurna. Bukan hanya saudara menebus orang-orang yang 1 bulan ke atas, tapi saudara adalah orang-orang yang dewasa di dalam iman, yaitu di atas 30 tahun, yang melayani khusus di ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau saudara lihat nanti, saudara pelajarin deh. Dari bilangan 1 sampai bilangan 5, saudara pelajarin. Nih saya kasih PR, mau nggak? Mau kan? Nanti saudara lihat di rumah, pelayanan Gerson, Kehat, sama itu saudara lihat, pelayanannya semua di sini. Pelayanan semua di sini. Tapi begitu saudara masuk ke 30 tahun ke atas, masuknya pelayanan cuma di sini. Dia ngurusin semua perabot yang ada di dalam sini, enggak yang di luar. Dia nggak ngurusin tiang. Dia nggak ngurusin apa-apa, nggak ngurusin apa. Yang dia ngurusin cuma di dalam sini. Sorry, maaf. Sampai sini ngerti gak sih apa yang saya ngomong? Ngerti gak? Berarti gimana nih sekarang? Kalau Tuhan bilang waktunya sudah dekat, yang terangkat itu cuma yang di sini. Yang tidak terangkat itu semua yang di sini. Nah, kalau saudara mau terangkat, ya saudara harus menjadi sempurna dong. Nggak bisa enggak. Saudara harus siap mati bagi Tuhan. Saya siap Pak mati bagi Tuhan. Enak, gampang. Kalau ada celurit di leher kita gampang. Coba matiin daging. Coba matiin kehendak. Matiin keinginan. Weh. Berjuang. Itu kita berperang di situ. Betul? Nah, ini fungsi imamat. Ini fungsinya. Fungsinya. Itu fungsi gereja yang pertama jadi imamat. Yang kedua berperang. Gereja yang hanya jadi imamat, gereja mau jadi imamat, gereja tidak berperang. Bukan gereja. Gereja, satu, harus berperang melawan keinginan. Kedua, gereja harus melayani. Imamat. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bilang, waktu Tuhan bilang bangun gereja ini, Tuhan bilang tidak ada jemaat. Saya bilang kenapa Tuhan? Semua adalah pengerja. Karena Tuhan mau menjadikan saudara imam-imamnya Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan lagi proses saudara jadi imam nih. Saudara akan melayani di sini, bukan di sini. Sekarang saudara nyadar gak? Nyadar gak? Ternyata terpisah loh. Kedewasaan sama yang tidak dewasa terpisah loh. Permasalahannya, saudara belajar firman, saudara tidak dewasa-dewasa, saudara bantet. Nah, sekarang kita lihat ya, fungsi imamat. Sekarang kita lihat siapa yang bisa menjadi imam. Sorry ya, maaf ya, saya agak cepat-cepat nih. Nanti kita suatu hari saya ngarep kita belajar lagi. Kita belajar lagi mengenai imamat yang sesungguhnya. Kita lebih dalam lagi. Kita akan belajar lebih dalam. Gimana cara penebusannya, gimana yang 1 bulan ke atas ditebusnya gimana, gimana yang di atas 30 tahun menebusnya gimana. Ini berbeda. Kita akan belajar situ lebih dalam lagi. Kita akan belajar di situ lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat di Imamat 21. Ini saya bilang siapa yang bisa menjadi imam. Mulai dari ayat 1. Agak panjang gak apa-apa ya. Agak panjang gak apa-apa ya. Imamat 21 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Yang pertama, jangan najisin diri dengan orang mati.
Artinya, orang yang mati rohani, saudara nggak boleh bergaul sama dia. Nggak boleh bergaul sama dia. Gimana kalau saudara saya yang mati? Mati rohani. Baca lanjutan. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yaitu ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki. Saudara boleh nggak bergaul sama ayah saudara? Saudara boleh nggak bergaul sama ibu saudara walaupun mereka brengsek? Boleh. Tapi saya bergaul sama si A brengsek, si A minum-minum, si A merokok, si A main cewek. Tuhan bilang, lu jangan nyentuh dia, jangan bergaul sama dia. You boleh bersentuhan sama dia, tapi you tidak boleh bergaul sama dia. Kenapa? Karena kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Betul gak? Saya dulu terjerumus dalam, saya jadi penjudi parah. Kenapa? Kan ceritanya, saya judi gila-gilaan. Sampai saya dapat kamar dari hotel. Di hotel saya ditugasin kerja di daerah. Saya dapat kamar bagus. Saya wajibin semua karyawan saya wajibkan main kartu di sana 24 jam. Saya bilang, saya judi parah loh. Apa yang saya nggak duitin? Kenapa bisa begitu? Satu simpel, saya nongkrong di tengah penjudi. Semua teman-teman saya penjudi, saya nongkrong di situ. Begitu saya nongkrong, saya main juga. Saudara nongkrong di tengah-tengah orang lagi minum-minum, saudara minum juga loh. Betul gak? Saudara nongkrong di tengah-tengah orang lagi gosip. Saudara bilang, saya tidak mau ikut-ikutan. Coba deh, 3 menit saudara jadi pembicaranya. Nongkrong aja, orang lagi gosip. Email, nggak mau dengar. Terus tiba-tiba, salah, bukan gitu. Nih, begini ceritanya. Gampang. Makanya Tuhan bilang, jangan nongkrong di tengah orang mati. Amin. Ini imam. Orang-orang mati, Tuhan bilang, jangan sentuh ya. Terus lanjutkan. Ayat 5 nih, langsung ayat 5. Janganlah mereka mengundulkan sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Iya. Seorang imam tidak boleh menggundul sebagian kepalanya. Apa artinya? Gak boleh mohawk, Pak. Saya bukan bilang ini soal mohawk. Ini soal ketertundukan saudara sama Allah. Taat pada otoritas Allah. Saudara gak taat pada otoritas Allah, saudara gak bisa jadi imam. Seorang imam harus mengembalikan fungsi kealahan yang sempurna. Yang pertama, yaitu seorang imam harus tunduk kepada pemerintahan Allah. Aku bertambah kurang, Tuhan bertambah banyak. Lama-lama aku bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi sudah Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan, mau-maumu Tuhan, terserahmu Tuhan, bukan terserahku Tuhan. Tuhan, serah otoritasmu, bukan otoritasku. Bukan begini lagi Tuhan. Udah, aku sudah tunduk sama Engkau Tuhan. Gimana saudara mau tunduk sama Tuhan kalau saudara menjamah orang mati? Makanya orang mati itu nomor 1. Kenapa? Karena Tuhan tahu pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oke? Saudara bergaul yang gak benar, saudara akan jadi gak benar. Saudara bergaul sama yang benar, saudara akan jadi benar. Betul? Nah ini luar biasanya Tuhan. Terus lanjutkan ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya,
atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ini artinya kesucian, kemurnian. Kesucian, kemurnian. Saudara harus hidup suci, hidup kudus, murni. Saya pernah bilang sama saudara kan, air yang saudara minum itu harus murni kok. Saudara nggak bisa minum dari air got, saudara langsung telan. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu nggak murni. Betul? Ada Hildis, saudara bisa minum Hildis. Kenapa? Karena itu murni. Betul? Murni. Saya bisa minum karena itu murni. Murni apa? Saudara bisa ngelihat apa yang ada di dalam situ, tidak tersembunyi. Itu kemurnian. Hidup saudara tidak tersembunyi lagi. Saudara bisa ngelihat sampai ke dalam. Orang lain bisa ngelihat, lu cuma perbuatan atau hati lu. Orang bisa ngelihat loh. Betul gak? Orang bisa ngelihat, cuma ngomong doang, apa dia melakukan. Makanya Tuhan bilang, kamu anak Tuhan harus jadi model. Harus jadi model. Terus lanjutkan. Ayat 8. Ayat 12 deh. Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Ada minyak urapan. Artinya seorang imam harus diurapi Tuhan. Pertanyaan saya, saudara sudah diurapi belum? Belum. Saudara sudah diurapi. Saudara sudah diurapi. Pertanyaannya, saudara merusakkan nggak urapan yang ada di dalam saudara? Seringkali kita gagal. Betul nggak? Seringkali kita gagal dan merusakkan urapan yang ada di dalam kita. Gimana caranya? Saya hidup suka-suka. Saya hidup mau-mau saya. Rusak nih urapan. Saya hidup tidak tunduk pada otoritas Allah. Rusak urapan. Terus lanjutkan. 13. Imamat 21 ayat 13. Ini kembali lagi kesucian, kemurnian. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Kembali lagi ke ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ada kata dikhususkan kan di sini ya? Betul? Ada kata urapan nggak? Ada? Berarti ketika saudara diurapi Tuhan, saudara dipisahkan Tuhan. Ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam saudara, ketika saudara mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saudara dibaptis Islam, saudara sudah dikhususkan sama Allah. Dipisahin. Pertanyaan saya sekarang, fungsi imamatnya jalan nggak? Fungsi imamatnya jalan nggak? Belum tentu. Belum tentu jalan. Walaupun saudara sudah dikhususkan sebenarnya. Nih Freddy, saya tebus. Fred, saya tebus. Begitu saya tebus, saya kasih minyak. Begitu dia dulu diminyakin, Tuhan bilang, gue pisahin sama teman-teman lo yang dulu. Tuhan bilang, kamu akan dimusuhi oleh dunia. Kamu akan dibenci oleh banyak orang. Kamu akan dijauhi oleh teman-temanmu yang dulu. Oh bisa gitu ya Tuhan? Kenapa ya? Karena Tuhan bilang, kamu sudah gak nyambung sama mereka. Sudah berbeda spirit. Tapi Tuhan, saya main-main sedikit boleh? Kamu berusaha menyambungkan lagi hidupmu yang dulu dengan yang sekarang. Tuhan bilang, kamu membangkitkan apa yang seharusnya sudah mati. Amin? Kayaknya udah 1 jam lebih. Betul? Aduh, masih panjang. Minggu depan ya. Dikit lagi dan dikit lagi. Dikit lagi. Ayat 17 sampai 20.
Saudara dipisahkan, dikhususkan karena ada urapan Allah di situ. Imamat 21 ayat 17. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan. Cacat itu tidak boleh kekurangan Kristus. Tidak boleh kekurangan Kristus. Saudara catat aja nih. Nanti saya kasih ayat-ayatnya. Tidak boleh kekurangan Kristus. Yang kedua, terus lanjutkan. Janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Terus, Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. tidak boleh cacat badannya, artinya tidak boleh kekurangan Kristus. Saudara telah dipenuhi oleh Kristus. Saudara harus hidup seperti Kristus hidup. Baru saudara bisa jadi imam. Terus lanjutnya. Orang buta, pelan-pelan. Orang buta artinya kurang terang Kristus. Kristus adalah terang yang menunjukkan jalan. Tapi kalau saudara buta, saudara tidak bisa melihat jalan Tuhan yang sebenarnya. Saudara ngeblank, nggak bisa lihat jalan Tuhan. Tuhan udah kasih saudara jalan, saudara nggak bisa lihat. Kenapa? Karena sebenarnya saudara buta rohani. Buta, Kristus adalah terang. Jalan saudara akan tersesat. Oleh sebab itu gimana caranya Pak supaya saya tidak tersesat? Belajar firman supaya jangan tersesat. Karena banyak orang akan menyesatkan kamu. Terus lanjutkan. Orang timpang artinya tindakan dengan perbuatan, tindakan dengan firman itu nggak sepadan. Timpang gini. Artinya apa? Firman yang dia tahu dengan perbuatannya itu nggak sama. Imam tidak boleh begitu. Pak, jadi susah banget ya Pak jadi imam ya. Ini namanya perjuangan. Ini namanya peperangan. Kalau saudara belajar, saudara akan jadi sempurna. Betul? Terus lanjutkan. Timpang, perbuatan, orang yang bercacat tindakan muka dengan firman. Orang yang cacat muka, artinya saudara tidak jadi teladan. Orang ngeliat lah, gimana gue mau percaya sama dia hidupnya kayak gitu. Gimana gue mau percaya sama dia? Gimana gue mau ikut Tuhan? Kalau dia aja begitu. Saudara nginjilin orang. Saya nginjilin Ayu. Kerjaan saya marahin Ayu. Ayu terima Yesus gak? Enggak, terima maki aja. Dia gak bakal terima Yesus, kenapa? Dia akan bilang, Yesus yang kayak begitu. Tapi kalau hidup saudara benar, orang akan melihat Tuhan yang gak bakal salah. Tuhan saudara gak bakal salah. Dan orang akan melihat perbuatanmu yang benar-benar jadi terang buat banyak orang. Amin. Ini seorang imam. Perbuatan kita harus mencerminkan Tuhan. Kita harus menjadi teladan. Terus lanjutkan. Orang yang terlalu panjang anggotanya. Artinya orang yang timpang, perkataan dengan perbuatannya gak sepadan, kasihnya gak benar. Saudara bisa ngomong, saya sayang sama adik, tapi buktiin kalau kamu benar-benar sayang sama adik. Siapa di sini saling mengasihi? Angkat tangan. Semua kita saling mengasihi, benar gak? Buktiin, begitu keluar, itu prakteknya. Begitu keluar, praktekin. Bukan hanya di gereja loh. Mulai sama tukang parkir. Saya gak ngebayangin tukang parkir hari ini panen. Oke? Sampai sini ngerti? Terus lanjutkan. Orang yang patah kakinya. Pengenalan akan Kristus yang tidak lengkap. Artinya pelayanannya gak wajar. Patah kaki pelayanannya gak wajar. Disuruh pelayanan gak datang. Imam patah kaki. Gak sempurna. Betul gak? Patah kaki. Kaki itu tanda perjalanan. Kaki itu tanda pelayanan. Begitu saudara melayani,
Saudara melayani, saudara nggak mau melayani, saudara patah kaki. Ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti? Terus lanjutkan. Atau tangannya. Patah kaki atau tangan. Artinya pelayanan saudara nggak beres. Saudara hanya melayani di tempat di mana saudara ngerasa nyaman tok. Saudara nggak mau melayani di tempat di mana saudara sedang dibentuk atau diproses Tuhan. Oke, terus lanjutkan. Orang yang berbongkol atau Berbongkol itu bungkuk gini. Artinya apa? Sini, sebentar. Nih, bongkok gini nih, bongkok. Nih. Coba kamu ngeliat ke atas. Susah kan? Lihat sini, lihat tangan saya, lihat enggak? Susah kan? Hah? Kamu lihatnya apa? Bawa terus. Artinya apa? Orang yang bongkok nggak bisa jadi imam. Orang yang duniawi, ngeliatnya terus ke dunia. Saudara terus fokus sama masalah saudara, mengasihani diri sendiri. Kasihan deh gue. Saudara nggak bakal bisa jadi imam. Imam itu melihat ke atas. Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah jalan keluarku, Tuhanlah hidupku, Tuhanlah segala-galanya bagi aku. Kalau saudara bongkok gini, melihat ke bawah terus, masalah gue banyak, begini, Tuhan saya butuh itu Tuhan, Tuhan saya butuh ini Tuhan, Tuhan saya butuh ini Tuhan. Saudara bongkok, saudara nggak bisa jadi imam. Terus lanjutkan. Atau yang kerdil badannya. Kerdil badannya artinya tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Ya udahlah, 2 tahun lalu begini kerohanian saya, hari ini begini juga. 2 tahun lalu saya gak bisa berdoa, sampai hari ini saya pun tetap tidak bisa berdoa. 2 tahun lalu saya gak belajar firman, sampai hari ini saya tidak buka firman. 2 tahun lalu saya begini, hari ini masih begini. Bahaya hidup saudara. Benar. Tanpa saudara sadari, saudara sedang berdiri di ujung jurang. Terus lanjutkan. Atau yang bular matanya. Bular matanya, rabun. Artinya saudara bisa melihat sebenarnya, tapi saudara tidak bisa melihat dengan jelas. Orang yang begini sama dengan orang yang disesatkan. Saudara tahu firman, tapi saudara tidak berakar di dalam Tuhan. Nah kemarin saya di Youth, saya bilang apa? Nih, ada tanahnya tipis. Markus 4 ayat 5 dan 6, tanahnya cuma tipis. Begitu benih ditabur, nggak bisa jadi akar. Kenapa? Begitu matahari terbit, halangan dari kanan kiri, dunia akan nyakitin saudara. Dunia akan bikin gini sama saudara. Saudara terus mengasihi diri saudara sendiri. Saudara nggak bisa bertumbuh, kerdil, mati. Terus lanjutkan. Orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Nah, berkedal, kurap, artinya penampilan dari luarnya gak bagus, penampilan dari dalam juga gak enak. Orang yang kurapan di tangannya, di luar orang ngeliat, kurap. Di dalam dia bilang, gatel. Di sendirinya, dia sendiri tidak nyaman. Di luar orang lain juga ngeliat dia gak nyaman. Jadi gini, lu udah tahu itu salah, lu bikin juga. Itu orang kurapan namanya. Pakai kalpanak, Pak. Gak bisa, ini firman Tuhan, bukan soal kalpanak. Ini kurap dalam arti kurap rohani. Kurap rohani artinya di dalam saudara sakit, di luar orang lihat saudara sakit. Oke, terus lanjutkan. Rusak buah pelirnya. Rusak buah pelirnya artinya saudara gak bisa berbuah. Mandul. Berbuah, gak berbuah. Ada 9 buah roh kan? Betul? Di mana kasihmu? Oh, kasih saya banyak, Pak. Kasihmu ada, kamu tidak berdamai, kamu punya kasih. Gitu aja. Kasih Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi. Tuhan bilang,
You nggak sabar sama orang lain, mana kasih? Kesabaran bahasa Inggrisnya apa? Long suffering, bukan patient. Long suffering. Long suffering artinya menderita dalam arti kepanjang, menderita yang panjang. Kesabaran itu penderitaan, betul gak? Istrimu ngomel terus di rumah, sabar gak? Kayak nelen durian, kayak nelen kulit durian. Tapi sabar. Sakit, tapi terus diam. Suamimu marah-marah terus, sabar. Sakit. Ini berbuah. Betul? Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan. Nah, kemurahan. Murah gak kita? Murah banget, Pak. Sama siapa juga saya mau. Saya bilang ini Spider-Man. Tahu gak Spider-Man? Sana ngelaba, sini ngelaba. Sana cinta, sini cinta. Ini laba-laba namanya. Laba-laba Spider-Man, manusia laba-laba. Oke? Terus tidak berbuah, artinya buah pelirnya rusak, tidak berbuah. Saudara bisa berbuah, mati, mandul. Ini bahaya. Kalau seorang imam nggak boleh begini, nggak boleh mandul. Kalau saudara imam, saudara harus punya buah roh, ada 9. Yang terakhir penguasaan diri. Ada nggak penguasaan diri? Saudara disakitin orang, bisa nggak saudara telan? Sakit telan, sakit telan, dan berusaha terus berdamai dengan orang. Kenapa? Firman Tuhan di Roma bilang apa? Roma 12 dia bilang, kalau hal itu tergantung darimu, sedapat-dapatnya berdamailah dengan semua orang. Bergantung daripadamu nggak kalau perdamaian? Lu mau berdamai, lu nggak mau berdamai, itu keputusan kita kan, betul? Berdamailah dengan semua orang. Oke, terus lanjutkan. Setiap orang dari keturunan ini. Oke, sudah selesai. Amin.